Talk Time with Sema #3. Oke, kali ini Talk Time with Sema akan dibawain sama aku, teman-teman. Kenalin dulu sebelumnya, aku Laurencia Susianti. Biasanya aku dipanggil Sus, itu nama panggungku ya. Jadi kalian juga bisa panggil aku Sus di kolom komentar di bawah ini. Nah, sebelumnya aku mau bilang dulu kepada kalian semua yang nonton podcast ini, jaga kesehatan karena ini lagi musim penghujan ya teman-teman. Jadi banyak yang sakit, lagi musimnya juga. Dan karena ini hari kedua kalau tidak salah Imlek ya kayaknya ya. Ya, jadi aku mau ngucapin selamat hari raya Imlek bagi yang merayakan. Kongsi-kongsi semuanya. Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita bakal sharing banyak hal tentang college student financial life. Dan tentunya aku sharing itu nggak sendirian, aku bakal ditemenin sama seorang mahasiswa UAJ juga teman-teman. Dia adalah anggota aktif kelompok studi pasar modal di Universitas Atmajaya Yogyakarta. So, kita langsung aja. Halo Kak Tika, selamat apa nih tertentu kalian yang nontonnya ya. Halo Kak Tika. Halo. Enggak dong, tangan kanan. Oke, gimana nih kabarnya? Baik Kak. Terlihat cantik sekali ya. Thank you Kak. Oke, everyday you look beautiful kayaknya ya. Kak juga. Senyum dikit dong. Oke, nah tujuan kami pada hari ini untuk sharing banyak hal tentang keuangan. Kenapa teman-teman? Karena selama pandemi kemarin itu ternyata banyak anak muda yang tertarik dengan investasi dan tentunya kayak keren banget gitu ya KSPM di UAJ ya. Gimana mau promosi langsung? Oh enggak ya. Ya nanti aja. nanti oke, nanti kita bakal sharing banyak hal juga tentang KSPM. Langsung aja mungkin aku boleh sharing. Oh ya Gimana? boleh Kak. Nah, kamu tuh sebenarnya dari mana sih asalnya, Tika? Aku itu asalnya dari Papua. Yes. Aku lahir besar di Papua. Terus aku sejak kuliah aku ke Jogja ini. Jadi aku di Jogja ini baru sekitar 4 bulan. Oke, menjadi anak kuliah selama 4 bulan ini. Nah, kamu gimana sih cara ngatur keuangannya gitu? Pasti dapat uang bulanan dong. Ya pastinya dapat uang bulanan. Terus ya aku atur gitu loh. Jadi aku buat buku khusus gitu untuk ngatur keuangannya. Gitu. Oh. Aku udah ngelokasiin untuk tabungan yang mana, untuk kebutuhan yang mana. Oke, buat buku khusus teman-teman. Ini boleh dicatat nih jadi notes untuk kalian. Karena aku juga belum sempat buat buku ini ya, buku catatan ya sampai ya. Ini keren banget loh, aku sampai catat nih kayaknya. Oh iya, boleh tuh Kak. Oke, nah buku catatan kamu sendiri, di dalam buku catatan itu kamu gimana sih ngatur keuangannya gitu? Atau kamu kasih proporsi kah atau gimana? Jadi aku tuh buat, jadi setiap kali aku ngeluarin duit itu aku nyatet buat apa aja gitu. Jadi ya jelas gitu uangnya keluar kemana aja. Karena kadang tuh kan kalau kita nggak nyatet kan kayak cepat banget habisnya gitu. Bener, iya. bener sama kayak podcast ini aku nyatet dari tadi. Iya. biar Bagusnya nggak gitu sih Kak. Iya, biar nggak lupa. Oke, nah dari catatan itu di buku keuangan itu apakah ada terselip kayak oke gini kebutuhan gue gitu, gini untuk kebutuhan main, ini untuk tabungan gitu, ada nggak? Ada dong. Jadi aku udah nyisihin di awal gitu untuk tabungannya. Oh, Gitu. untuk tabungan. Iya. Terus sisanya untuk kebutuhan. Oh, kebutuhannya apa aja nih, boleh sharing maybe? Kebutuhan yang pertama itu kan paling makan ya Kak. Makan, terus untuk bensin kan aku pulang pergi kampus itu kan butuh bensin ya Kak. Oh. Jadi setiap 3 hari sekali tuh aku ngisi bensin. Jadi aku udah ngisiin uang sendiri gitu. Oh, berarti Untuk ada motor kebutuhan. di sini? Ada. Oke. Ini lebih nyaman ya karena ada motor ya, Iya. kayak gitu. Nah, untuk tabungan sendiri kamu distribusiin kemana nih? Taruh kemana nih uangmu tabungannya? Tabungannya aku taruh jadi kayak ada rekening sendiri untuk tabungan. Gitu. Oh, kamu udah mulai nyoba investasi? Belum sih, baru mau nyoba. Oh, I see. Jadi aku gabung ke SPM ini untuk memperdalam wawasanku tentang pasar modal gitu, tentang saham. Oh, nah di KSPM itu kamu ada dapat ini nggak kayak ilmu gitu, gimana sih cara memulai investasi gitu? Mungkin bisa sharing bareng teman-teman yang siapa tahu nih mau join KSPM segera gitu kan? Oh iya, tentunya Kak. Jadi yang aku dapat kemarin sih informasinya tuh bahwa yang pertama kita harus membuat akun ya, membuka akun sekuritas atau rekening dana nasabah gitu. Nah, terus selanjutnya itu kita harus nyiapin uang dingin. Uang dingin itu uang yang jadi kita siapin khusus untuk investasi. Jadi bukan
uang itu nggak diganggu gugat gitu loh untuk kebutuhan lain. Jadi memang khusus untuk investasi. Nah selanjutnya itu kita bisa menyesuaikan dengan profil risiko kita. Jadi kalau kita mau mendapat jadi kan kalau kita mau berinvestasi pastinya akan beresiko kan. Nah jadi kita harus sudah siap gitu loh, nyiapin dana khusus untuk itu. Oke, menarik di profil resiko ya. Nah, berarti kamu udah tipe yang mana nih? High risker atau masih low risker? Masih low risker ya tentunya Ah, karena ya. kan baru pemula ya. Oh ya, I see, benar-benar benar. Nah, untuk teman-teman juga yang masih mau baru mencoba untuk investasi atau pemula itu cocok banget untuk ambil yang low risker ya, berarti yang menjadi low risker ya berarti. Iya. Iya, tentunya. Baru nyoba. Tapi kalau misalnya memang kan anak muda zaman sekarang ya Eh, young, what and apa ya? Ya udah ya, kayak jadi gitu iya, gitu kan ya. jadi pasti maunya tuh hasil besar ya. Iya, nah bisa juga high risker. Tapi tentunya teman-teman kalau untuk berinvestasi sarannya itu tentunya harus tanya sama expert juga ya. Iya. Jadi ya tanya sama yang expert gimana gitu rekomendasinya. Atau enggak belajar dulu. Belajar dulu, harus pahamin dulu benar-benar baru praktekan gitu. Oke. Nah, tapi dari kamu sendiri, menurut kamu nih pribadi, Ya. kamu lebih prefer atau menurutmu mana sih yang lebih utama, menabung atau kamu taruh uangmu itu ke investasi untuk kamu sekarang? Jadi yang pasti itu kan menabung dulu ya Kak. Jadi yang lebih utama itu menabung karena menabung itu kan melatih kesabaran kita ya Kak. Yes. Jadi setelah itu baru kalau misalnya kita sambil menabung tuh sambil kita nyiapin dana gitu loh untuk investasi. Terus kan kita sambil nyiapin dana darurat juga. Jadi kalau misalnya kita kita lagi berinvestasi terus misalnya kita punya kebutuhan mendadak gitu, uang investasi yang kita punya tuh tidak diganggu gugat gitu loh. Jadi ada uang. Jadi udah ada uang tabungan khusus untuk itu. Oh, uang tabungan khusus ini kamu bakal siapin kemana nih? Untuk jangka panjang, untuk menikah mungkin atau Untuk jangka pernikahan panjang. dini gitu? Oh, Enggak ada rencana enggak. sih Kak. Oh, belum ya? Ya, belum. Oke. Nanti aja. Jadi untuk apa tuh? Jadi itu kan yang pasti untuk setelah kuliah ini kan aku mau lanjut kerja mungkin terus mau lanjut pendidikan ke S2. Jadi udah ada rencana nih Kak. Ini bagus nih, hidupnya Iya. terorganisir nih. Udah sampai ke Iya, S2 Kak. gitu. Biasanya biasanya anak muda agak bingung ya. Iya. Oke, nah tapi menurut kamu tadi kan kamu juga lebih ke menabung ya berarti ya? Iya. Nah, tapi kamu juga kan ada mau mencoba investasi nih. Menurutmu investasi yang baik tuh seperti apa sih? Boleh sharing dong? Investasi yang baik itu tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang kita investasikan itu. Yes. Jadi kita perlu banyak belajar juga dulu sebelum praktek ke investasinya. Iya. Jadi kita harus sudah punya fondasi yang bagus baru bisa sambil belajar itu kita juga bisa nyiapin kan dana khusus untuk itu investasi. Makanya kamu join ke SPM. Iya. Jadi supaya makin mengenal gitu loh dunia pasar modal. Oh, I Kan ada see. manfaatnya juga. Benar. Sambil berorganisasi sambil dapat wawasan baru. Oke, nah tapi menurut kamu nih, kalau untuk orang-orang yang pengen berinvestasi, apakah mereka juga harus ready tuh untuk rugi gitu? Iya, Oh, tentunya iya? iya pasti ya. Karena kan investasi resikonya besar banget. Benar. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan respon pasar gitu. Kadang nggak sesuai dengan analisa kita gitu. Jadi kita harus siap dengan respon pasar. I see, dan menyesuaikan juga tentang ini ya, kemampuan pribadi ya teman-teman kayak Jadi gitu. kita kan harus punya ilmu yang cukup gitu untuk meminimalisir resiko itu. Iya, menyesuaikan juga dengan apa yang kalian punya sekarang dan keberanian untuk taking risk-nya ya berarti. Iya. Oke, I see. Terus menurut kamu kira-kira kriteria finansial yang gimana sih yang emang sehat gitu untuk memulai investasi? Jadi kalau misalnya kita mau berinvestasi itu pastinya kita harus mastiin dulu kita tuh nggak punya hutang di mana-mana gitu. Jadi jadi kita nggak punya hutang yang berbunga gitu apalagi kan. Nah jadi ya kita harus memilih emiten yang bagus gitu. Jadi yang sesuai dengan analisa kita. Jadi bukan ikut-ikutan orang gitu kalau kita mau berinvestasi. Oke, menarik teman-teman. Jangan sampai kalian sering ikut-ikutan temen ya, karena memang sering kali nih anak muda zaman sekarang ikut temen nih. Misalnya, Ya temen milih ini ikut juga. iya, kamu Padahal juga nggak gitu sebelumnya? Aku sih nggak ya, aku mau belajar untuk analisa sendiri dulu Oke, gitu. bagus.
Apa sih yang dorong kamu sebenarnya awalnya pengen investasi itu? Kok bisa gitu di umur segini? Kamu umurnya berapa sih? 18. Kak. Baru 18 tahun loh teman-teman. Ini udah pengen banget ikut investasi. Aku yang 20 tahun aja hidup belum belum ini ya, belum kepikiran investasi gitu. Kok bisa gitu kamu kepikiran? Ya soalnya kan itu untuk persiapan masa depan ya Kak. Jadi uangnya tuh jadi kan sambil kan kalau kita kan dikasih tiap bulan itu dikasih uang jajan ke sama orang tua. Jadi ya uang itu kita nggak usah ngabisin gitu aja gitu loh. Jadi kita harus punya tabungan gimana supaya uang itu tuh bisa berkembang gitu loh. Oke, sepertinya uang belanjaku akan kukurangi dan Iya. kumasukkan ke investasi ya Harus sebenarnya. belajar mengurangi pengeluaran Kak. Oke, nah tapi kira-kira ketika kita mau berinvestasi gini dan punya hutang, apakah benar nih kita harus melunasi hutangnya dulu? Atau Iya. sebenarnya nggak usah lunasin dulu nggak apa-apa? Pastinya kita harus lunasi dulu dong Kak. Karena kan sudah pasti itu akan mengandung resiko gitu dalam investasi kalau kita ada terlilit hutang. Gitu loh. Jadi dan itu hutangnya itu akan mengganggu investasi kita kalau kita berhutang. Apalagi hutangnya itu berbunga-bunga kan. Oh ya, I see. So teman-teman kalau mau investasi utangnya dibayar dulu ya. Iya, Jangan nyusahin orang iya, lah ya jangan gitu nyusahin. ya. Jangan nyusahin orang. Oke, menarik untuk utang-utangan karena banyak temanku yang utang nih bisa Oh, ya sebaiknya dilunasi dulu ya sebelum kalau mau coba berinvestasi investasi ya. Catat ya teman-teman. Oke, nah tapi teman-teman menurut kamu sendiri Tika, Ya. investasi apa sih yang kira-kira cocok untuk muka-muka kayak aku sekarang gini, mahasiswa maksudnya? Investasi yang cocok ya, investasi yang cocok tuh kayak investasi blue chip ya. Jadi Blue chip. ya investasi leher ke atas gitu. Jadi itu tuh akan memberi banyak pengetahuan dan ilmu ke otak kita. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah skill gitu atau mahir di itu kita sebaiknya nyoba yang blue chip aja sih. Oh, yang blue chip. Blue Iya. chip, blue. Ya. Pokoknya yang warna biru-biru lah ya. Iya. Oke. Nah, menurut kamu sendiri ada nggak sih sebenarnya kok kamu bisa menyarankan blue chip? Nah, tips and triknya untuk mahasiswa gitu loh, biar bisa mengatur, menabung dan berinvestasi untuk mahasiswa. Nah, kalau misalnya untuk mengatur keuangan ya, pertama kita harus bisa mengatur pengeluaran kita dulu. Nah, kita harus bisa membatasi diri dari membeli barang-barang konsumtif. Apalagi kalau misalnya kita jalan tuh kan pastinya kita akan lebih konsumtif kan. Jadi sebaiknya kurangi dulu jalan-jalannya gitu pengeluarannya. Mungkin sesekali perlu ya Kak, tapi berarti- enggak setiap hari. Berarti aku nggak boleh jalan-jalan nih. Sekali-sekali Oh, aja Kak. sekali-sekali. Iya, jadi nggak apa sih kalau mau jalan, cuma kan pengeluarannya itu harus lebih diatur kalau memang mau ngatur keuangan. Oh, Biar nggak cepet. oh iya, tapi kamu sendiri ini sering keluar-keluar nggak? Maksudnya jalan-jalan gitu? Jalan-jalan sih paling ke kampus doang ya, kampus pulang pergi kampus doang. Nggak sempat sih jalan-jalan karena banyak tugas kan, jadi Oh, banyak tugas. Iya. Semester berapa Ibu Tika? baru semester 1 Kak, baru maba. Baru semester 1 Iya. ya. Oke, mungkin akan meningkat juga, makanya akan makin tinggi ya. Iya. Oke. Jadi mulai sekarang harus bisa ngatur keuangannya. Oke, mulai bisa ngatur keuangan. Kalau untuk menabung tadi Kak tanya kan untuk menabung juga. Itu kita sebaiknya nyisihin di awal gitu uangnya. Kalau misalnya kita dapat uang dari orang tua atau kita mungkin bekerja, itu kita uangnya tuh kita sisihkan di awal. Jadi bukan di akhir ya Kak. Jadi supaya jelas gitu uangnya untuk apa gitu. Oh, oke. Karena kalau enggak kan nanti uangnya itu akan kepake dan enggak sesuai target kita. I see. Dari sharing-sharing kita dari tadi nih, kayaknya aku makin penasaran ya tentang pasar modal ya. Jadi ya, kira-kira aku biar bisa kayak kamu gini, kamu di mana sih sebenarnya? Aku join KSPM dong Kak. Kira-kira masih buka lagi gak? Masih nanti ada oprek member dari tanggal 22 Desember tahun ini sampai tanggal 22 Januari 2023 tahun depan. Jadi Kakak bisa tuh daftar di situ. Jadi kalau untuk info lebih lengkapnya itu Kakak bisa lihat di Instagramnya KSPM_UAJY. Oke, so teman-teman dicatat ya, KSPM_UAJY. Oke, nah kira-kira muka-muka kayak aku nih bisa keterima gak? Oh, tentunya bisa dong Kak. Oh, bisa? Tergantung nanti interviewnya gimana. Oh, ada interviewnya. Iya, jadi kan ada tahapan-tahapan tuh dalam itu.
Jadi ada FGD, mulai dari forum group discussion, terus nanti ada interview, baru selanjutnya nanti pengumumannya. Oke, mungkin bisa ancang-ancang dulu ya latihan FGD, interviewnya gimana? Mungkin kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke, sepertinya aku akan mulai sujud dan doa dulu biar keterima di KSP. Ya, amin deh, amin Kak. Oke, so itu aja kali ya sharing kita hari ini teman-teman di College Student Financial Life bersama Kakak Tika. So next time jangan lupa tonton lagi Talk Time with Sema yang keempat. Tunggu episode selanjutnya, segera mungkin kami akan buat dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi. Itu aja kali ya. Iya, Ya gitu. udah. Oke, thank you teman-teman. Bye bye. Thank you, See you. Stay bye. healthy.